Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.1a.9 Koneksi antar materi. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh Kiwa Eshut, calon guru penggerak Angkatan 4, Kota Tangerang Selatan. Pertanyaan pemantik yang pertama. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara merupakan filosofi pendidikan nasional, yaitu ing ngarso sung tulada ing madya mengunkarso tuturi handayani. Filosofi ini memberikan penekanan pada peran dan nilai guru dalam proses pendidikan kepada muridnya. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran, filosofi Triloka ini haruslah dijadikan landasan filosofis, bahwa keputusan yang dibuat harus dijadikan tauladan untuk muridnya, mendorong dan menggali karsa berdasarkan potensi yang dimiliki, serta guru sebagai seorang pamong yang mampu membuat keputusan yang bersifat menuntun menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimanakah nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang dianut seseorang akan mendasari dan mempengaruhi pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ketika kita diharuskan mengambil sebuah keputusan pada situasi yang melibatkan nilai-nilai yang bertentangan tetapi benar, atau juga disebut dengan dilema etika, dan nilai-nilai yang benar dan salah, atau bujukan moral, maka keputusan itu harus berpegang pada prinsip kita sebagai seorang pamong yang selalu tetap harus melejitkan murid berdasarkan potensinya. Dengan kata lain, keputusan tersebut harus efektif dan bijaksana tanpa adanya konsekuensi negatif yang menghambat berkembangnya potensi murid. Prinsip pengambilan keputusan yang terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli merupakan pokok-pokok pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai yang dapat melejitkan potensi murid dan harus diimplementasikan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang ketiga. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita? Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping atau fasilitator telah membantu saya berlatih membuat keputusan yang berdilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Pentingnya pendekatan coaching dilaksanakan oleh guru, karena guru dalam hal ini sebagai coach akan menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya dengan memberi pertanyaan pemantik sehingga murid dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang efektif dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Sesi coaching membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memecahkan permasalahan saat menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga pada saat menentukan suatu permasalahan dilema etika, seorang guru mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Pertanyaan pemantik keempat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan sebuah keputusan? Sebagai guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran sudah dipastikan memiliki aspek sosial dan emosional yang mendasari menjalankan perannya kepada nilai-nilai kebajikan universal. Aspek sosial dan emosional ini dalam proses menuntun murid-muridnya secara langsung akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Memahami aspek sosial dan emosionalnya agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Keputusan yang diambilnya akan mendasarkan pada nilai-nilai, prinsip, dan melakukan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memerdekakan potensi murid dan lingkungannya. Pertanyaan pemantik kelima. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik?
Dalam menjalankan perannya, seorang guru akan menemukan kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Maka diperlukan keterampilan sosial dan emosional untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Pada kasus dilema etika, seorang pendidik akan melihat permasalahan pada kasus tersebut dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, di mana dasar dari keseluruhannya adalah nilai-nilai internal yang diyakininya. Nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan dilakukan demi murid-muridnya. Sebaliknya, jika seorang guru belum memiliki nilai-nilai yang positif atau sudah kehilangan idealismenya sebagai seorang guru, maka keputusan yang diambil akan cenderung digunakan untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan pemantik ke-6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil sebuah keputusan harus memiliki pertimbangan dan terwujudnya keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebuah pengambilan keputusan yang baik dan tepat tentunya harus dilakukan secara cermat, adanya analisis terhadap berbagai aspek termasuk dampak yang ditimbulkan. Untuk tercapainya hal tersebut di atas, tahapan awal adalah mengenali apakah sebuah permasalahan atau kasus terhadap permasalahan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian juga mempertimbangkan pula dari 4 paradigma dilema etika, yaitu paradigma dilema etika individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, atau jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian membuat pertimbangan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu apakah rule-based thinking, apakah end-based thinking, atau care-based thinking. Langkah selanjutnya adalah melakukan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang benar. Pertanyaan pemantik ke-7. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Sebagai seorang pendidik, tentu tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang mengandung unsur dilema etika. Hal ini bersinggungan dengan kepentingan keberlangsungan peserta didik yang merupakan aset bangsa yang harus dikembangkan potensinya. Untuk itu, dalam pengambilan keputusan, seorang pendidik harus hati-hati dan berkesadaran penuh agar keputusan yang kita buat tidak menghambat kepentingan potensi peserta didik maupun warga sekolah lainnya. Dalam menjalankan keputusan-keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya budaya dan paradigma pengambilan keputusan yang dominan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi seseorang, adanya keraguan-raguan atau ketakutan yang berlebihan terhadap dampak dan pengaruh terhadap keputusan yang dibuat, serta tidak konsisten terhadap keyakinan bersama, dan banyaknya perbedaan sudut pandang terhadap kasus yang terjadi sehingga sulit membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Pertanyaan pemantik ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan yang sudah memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka keputusan yang kita ambil akan berdampak positif kepada murid, karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah memberikan keselamatan kebahagiaan pada murid, sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid karena keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pelajaran, maka kita telah mampu memberikan mereka dalam belajar. Pertanyaan pemantik ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran harus memahami prinsip, paradigma, pengambilan dan pengujian keputusan, karena keputusan yang diambil harus berdampak positif untuk kesinambungan dalam melejitkan potensi murid. Ada relevansi antara keputusan yang dibuat sekarang dengan keputusan yang dibuat di masa yang akan datang. Jika keputusan yang kita buat merugikan proses pembelajaran murid, akan membawa dampak terhadap kehidupan murid itu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang dihubungkan dengan perannya sebagai penuntun dalam membuat keputusan yang dapat memerdekakan murid. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini?
dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, harus mampu membuat keputusan yang berdampak positif pada kemerdekaan belajar murid, yang pada akhirnya tercapainya kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, posisi kontrol guru sebagai manajer dalam membuat keputusan dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan universal mampu melejitkan potensi murid. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya secara mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan keterampilan coaching ini dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri, tidak sebatas pada murid. Keterampilan coaching dapat ditetapkan pada rekan sejawat atau komunitas terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Selain itu diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial. Untuk mengambil keputusan dan proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar, secara berkesadaran penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Demikian tugas 3.1a tentang koneksi antar materi. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia